Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sekarang kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Sekarang kita masuk di pembahasan yang baru. Ad-Darsu Ar-Rabi, pelajaran ke-4. Pembahasan kita yaitu na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Na'at yaitu artinya sifat. Man'ut artinya yang disifati, sifat yang disifati. Ya, contoh, saya kasih contoh na'at wa man'ut. Jadi contoh ini gambaran secara ringkas, gambaran secara ringkas ya. Talibun kabirun, talibun kabirun, pelajar yang besar. Ini sudah jelas kita pahami bahwa ini sifat, berarti ini namanya na'at, sifat. Talibun yaitu yang disifati, sehingga ini namanya man'ut. Talibun kabirun, pelajar yang besar, diperhatikan cara menerjemahkannya, pelajar yang besar. Inilah yang dimaksud dengan na'at dan man'ut. Ini na'at sifat, talibun man'ut yang disifati, maksudnya sifat besar ini disifatkan ke talibun, sehingga ini dinamakan yang disifati ya. Ini gambaran gambaran awal na'at dan man'ut. Insyaallah kita akan memperjelas di pertemuan yang lain ya. Kita perhatikan. Di sini ada cerita. Saya bacakan. Man hadza ar-rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun ghaniyun. Di sini ini na'at, ini man'ut, tajirun man'ut ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas pedagang yang kaya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Hamidun mudarrisun. Ma hadza? Hadza tufahun. Ini apel. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Lazizatun sifat yaitu na'at, fakihatun man'ut yang disifati ya. Apel adalah buah yang lezat. Mazalika, apa itu? Zalika usfurun. Itu burung pipit. Al-usfuru ta'irun sagirun. Burung pipit adalah burung kecil atau burung yang kecil. Ini man'ut, ini na'at ya. Al-arabiyatu lughatun sahlah. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Ini man'ut, ini na'at yang ya. Al-arabiyatu lughatun jamilah. Bahasa Arab, bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar murid yang rajin, man'ut, mujtahidun sifat. Wa Mahmudun talibun kaslanun. Dan Mahmud murid yang malas, man'ut, na'at ya. Man anta, siapa kamu? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Apakah kamu pelajar yang baru? Na'am ana talibun jadidun. Talib man'ut, na'at, jadidun ya. Ini juga man'ut, ini na'at ya. Itu tadi. Jadi kemarin kita sudah sebutkan kalau saya menulis begini, at-talibu
Jadidun. Jadidun. Ya. At-talibu jadidun. Ini saya terjemahkan kalimat ini, murid itu baru. Murid itu baru. Murid itu baru. Di sini pertama yaitu ma'rifah. Kemarin kita sudah jelaskan ma'rifah memiliki alif lam. Ya. Kemudian di sini nakirah. Nakirah tidak memiliki alif lam. Tidak memiliki alif lam. Jadi ketika pertama kalimat kata pertama itu ma'rifah dan kata yang kedua nakirah, maka kita terjemahkan at-talibu jadidun, murid itu baru. Murid itu baru. Nah, dan berbeda jikalau saya menulis talibun jadidun. Jadidun. Murid yang baru. Murid yang baru. Di sini tadi memiliki alif lam, sekarang tidak ada. Iya. Di sini nakirah, di sini juga nakirah. Jadi cara menerjemahkannya, kita terjemahkan murid yang baru. Murid yang baru. Beda dari ketika memiliki alif lam di sini, maka kita terjemahkan murid itu baru. Namun apabila tidak memiliki alif lam seperti ini, maka kita terjemahkan murid yang baru. Inilah yang dimaksud dengan na'at dan man'ud. Na'at dan man'ud, sifat dan yang disifati. Dan rumusnya, ketika ini tidak beralif lam, nakirah, maka ini juga mesti nakirah. Ya. Atau ketika ini ma'rifah, maka ini juga mesti ma'rifah. Contohnya, at-talibu al-jadidu. Ini beralif lam, ini juga beralif lam. Maka sama terjemahannya. Murid yang baru, murid yang baru. Ya. Ini sekilas pembahasan tentang na'at dan man'ud. Ya. Sifat dan yang disifati. Ya. Kemudian kita masuk di tamrin. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad murid yang baru. Ya. Kita terjemahkan yang baru, yang lama. Muhammad pelajar yang lama, karena di sini tidak memiliki talibun, tidak beralif lam, ini juga tidak beralif lam. Sama. Jadi kita terjemahkan murid yang lama. Ya. Kemudian nomor 2, adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Apakah lelaki itu guru yang baru? Ini juga na'at dan man'ud. Murid guru yang baru. La huwa tabibun jadid. Tidak, dia dokter yang baru. Ini sama, na'at dan man'ud. Hada darsun sahlun. Ini pelajaran mudah. Ini juga sama, na'at wa man'ud. Abbasun tajirun syahirun. Abbas pedagang yang terkenal syahirun. Ini juga na'at wa man'ud. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal insinyur yang besar. Ya. Maksudnya besar, terkenal. Al-Inqiliziyah lugatun su'bah. Ya. Bahasa Inggris bahasa yang sulit, su'bah. Anta rajulun ghaniyun. Anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu lelaki yang kaya? Ini na'at wal man'ud. La ana rajulun fakirun. Tidak, ana rajulun fakir. Saya lelaki yang fakir. Jadi ini juga na'at wal man'ud. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo, kota yang besar. Ini na'at wal man'ud. Anta mudarrisun qadimun. La ana mudarrisun jadidatun. Apakah kamu guru yang lama? Tidak, saya guru yang baru. Hamidun talibun kaslanu. Apakah Hamid pelajar yang malas? La huwa talibun mujtahidun. Tidak, dia pelajar yang rajin. Ya. Kemudian do fil farawi fil jumali al-atiyah na'atan munasiban. Istilah titik-titik berikut dengan na'at atau sifat yang sesuai. Sifat yang sesuai. Jadi kita disuruh mengisi sifat yang sesuai pada titik-titik ini. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Jadi gini tulisannya. Kita tambahkan mujtahidatun. Ya.
mujtahidatun. Kita tambahkan ta marbuta karena thalibatun juga memiliki ta marbuta. Ya. Ana mudarrisun, oh ini nomor 2. Ana Khalidun tajirun ghaniyun, kaya. Ghaniyun di sini ghaniyun. Kemudian nomor 3. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab bahasa yang sahlah, mudah. Sahlatun pakai ta marbuta. Al-asfuru ta'irun, burung pipit adalah burung yang sogir. Sogir artinya kecil. Al-tufahu fakihatun, apel buah, ini fakihatun buah yang lazizatun, lezat, lazizatun. Ya. Nomor 6. Ana mudarrisun jadidun, baru. Saya guru yang baru. Muhammadun tabibun syahirun, terkenal. Syahirun, Muhammad dokter yang terkenal. Ya, silakan teman-teman sekalian mengisi sendiri. Al-Inggrisiyah lugatun so'batun, so'batun. Bahasa Inggris bahasa yang sulit. Anta talibun jadidun, apakah kamu pelajar yang baru? Talibun jadidun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Ya, Kairo kota yang besar. Madinatun kabiratun. Ya. Jadi na'at wal man'ut jadi mesti sama seperti talibun jadidun, jadidun, pelajar yang baru. Ini tidak boleh beralif lam, ini tidak juga beralif lam. Ketika ini beralif lam, maka ini juga mesti beralif lam. Itu rumus na'at wal man'ut. Ya. Ketika ini memiliki ta marbuta talibatun, maka ini juga mesti ditambahkan ta marbuta jadidatun. Jadi itu na'at wal man'ut, sifat dan disifati itu mesti sesuai, sama posisi kalimatnya, dan apabila dia laki-laki dia mesti laki-laki, kalau dia perempuan mesti juga perempuan. Ya, itu gambaran umum. Ya. Kemudian da' fil makani al-khali fil jumali al-atiyah man'utan munasiban. Isilah titik-titik berikut dengan man'ut yang disifati, yang sesuai. Jadi kita yang disifati sekarang. Al-Arabiyah itu titik-titik sahlatun. Berarti di sini lugatun. Al-Arabiyah lugatun sahlah, bahasa yang mudah. Ana talibun qadimun, pelajar yang lama. Amarun tajirun, pedagang. Ghaniyun, yang kaya. Haza qalamun maksurun, ini pulpen yang patah. Faisalun rajulun kaslanu, Faisal lelaki yang malas, iya. Kaslanu malas. Ikra, ya. Ini. Jadi ini sifat. Ada beberapa sifat yang pola kalimatnya seperti ini. Kaslanu malas, daw'anu lapar, atasyanu haus, gotbanu marah, mal'anu penuh, dan ini adalah sifat, dan dia juga ini adalah isim. Sementara isim itu mesti beralif lam. Kalau dia tidak beralif lam ya mesti tanwin. Namun ini isim, dia tidak beralif lam tapi tidak tanwin, berarti ini adalah sesuatu yang dikecualikan, yaitu sifat. Sifat ini dikecualikan yang memiliki pola seperti ini. Kaslanu, coba diperhatikan polanya. Kaslanu, huruf pertama fathah, huruf kedua kasra, huruf ketiga dipanjangkan dan berakhiran nu. Iya, begitu polanya. Pertama fathah, kedua sukun, ketiga panjang, dan yang terakhir nun. Ini juga sama. Perhatikan polanya, ini sama. Ya. Pertama tadi fathah, kedua sukun, ketiga dipanjangkan dan berakhiran nun. Ini juga sama. Fathah, sukun, panjang. Ya, ini sama ya. Jadi kalau kita mendapatkan pola sifat seperti begini, kita dapatkan sifat. Polanya seperti ini yang tadi saya sebutkan, maka dia tidak boleh tanwin, Ini adalah sifat. Beda dengan sifat yang lain seperti jadidun, ini kan juga sifat. Namun
polanya ini kan berbeda dengan pola ini. Ya, pola ini. Makanya dia jadidun ini bertanwin. Ya. Jadi ini diperhatikan dan dipahami. Ya, kita baca. Ana jau'anu nomor 1. Saya lapar. Anta jau'anu, apakah kamu lapar? Tidak. Saya atasyanu, saya haus. Limaza? Al-mudarrisu ghadbanul yawma. Kenapa guru al-yawma hari ini ghadbanu? Marah. Mengapa guru hari ini marah? Ya. Al-kubu mal'anu, gelas itu penuh, gelas itu penuh. Ya. Jadi terjemahannya beda ini. Gelas itu penuh. Ini bukan sifat, ini bukan nadwan man'ut. Mengapa? Karena ini beralif lam, ini tidak. Jadi enggak sama. Jadi kita terjemahkan gelas itu penuh, bukan gelas yang penuh, bukan gelas yang penuh ya. Diperhatikan cara menerjemahkannya. Ya, al-kalimatu al-jadidah, kosakata baru. Ya, al-lughah syahrun, al-madinatu ta'irun, burung, al-yawm hari, al-yawmu pakai doma, berakhiran doma, hari, al-yawma hari ini, al-yawma hari ini. Jadi diperhatikan perbedaannya. Kaslanu malas, jau'anu lapar, atasyanu haus, mal'anu penuh, ghadbanu marah, al-usfuru burung pipit. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.